Halo guys, selamat datang di channel Fandi Candang. Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor yang sangat bagus yang berjudul Lorong Maut, Suara dari Dimensi Lain. Aku harap kalian mendengarkannya sampai habis. Oke? Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang pencinta horor. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Semoga kalian bisa terhibur. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah jalan setapak yang dikenal sebagai Lorong Maut. Penduduk setempat menghindarinya dengan segala cara, karena katanya lorong itu adalah pintu menuju dimensi lain yang penuh dengan kegelapan. Arman, seorang pemuda yang penasaran dengan cerita-cerita tersebut, memutuskan untuk menyelidiki lorong itu. Pada malam yang gelap gulita, langkahnya terdengar berat di antara gemuruh angin yang menyeramkan. Ketika ia mencapai ujung lorong, ia merasa seolah sedang berdiri di ambang antara dunia yang kita kenal dan dimensi yang gelap dan menakutkan. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai memenuhi telinganya. Raungan angin berubah menjadi bisikan yang mengundang. Arman merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan gelap melintas di antara pepohonan, menciptakan perasaan takut yang tak terlukiskan. Bergetar dan penuh ketakutan, Arman berusaha keras untuk kembali ke dunia yang kita kenal. Namun, lorong itu seolah menolaknya, menjeratnya dalam kegelapan abadi yang hanya ditemani oleh suara-suara yang semakin lantang dan menggema di lorong maut itu. Akankah Arman berhasil keluar dari lorong itu dengan selamat, ataukah ia akan terjebak selamanya dalam dimensi lain yang tak terduga ini? Dalam kegelapan yang menyelimuti lorong maut, Arman merasa seolah waktu berputar dengan lambat. Suara-suara yang tadi hanya bisikan kini berubah menjadi seruan yang menggetarkan jiwa. Setiap langkahnya terasa seperti terbebani oleh kehadiran yang tak terlihat namun begitu kuat dalam usahanya untuk mencari jalan keluar. Arman melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka tampaknya mengawasinya, mengejar dan mengintainya dari sudut-sudut gelap yang tidak terjangkau oleh cahaya remang-remang malam. Sementara itu, suara-suara itu semakin membingungkan. Ada yang seperti ratapan kesedihan, teriakan keputusasaan, dan bahkan tawa mengejutkan yang terdengar begitu meresap ke dalam pikiran Arman. Dia berusaha keras untuk memfokuskan pikirannya, mencari petunjuk atau jalan keluar dari lorong yang seperti labirin ini. Namun, semakin ia mencoba, semakin jelaslah bahwa lorong maut ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Ada kekuatan di dalamnya yang mengubah persepsi dan menuntun orang-orang yang tidak waspada ke arah yang tidak terbayangkan. Arman akhirnya menemukan dirinya terjebak di persimpangan yang gelap, di mana keputusan yang salah bisa berarti terjebak di dalam lorong ini selamanya. Dengan hati-hati, ia memilih arah yang tampaknya paling terang, berharap itu adalah jalan menuju kembali ke dunia nyata. Namun, saat ia melangkah maju, sebuah suara perlahan memanggil namanya dari kegelapan di sekitar. Arman, jangan pernah kembali. Di sini adalah tempatmu sekarang. Terdengarlah tawa mengejutkan yang membuyarkan malam itu. Itu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia merasa terjebak dalam lorong ini tanpa harapan untuk kembali. Akankah Arman mampu mengatasi kegelapan ini dan menemukan jalan keluar dari lorong maut? Ataukah ia akan menjadi bagian dari cerita mengerikan yang melingkupi desa itu selamanya? Arman berdiri di persimpangan yang gelap, merasakan kehadiran yang mencekam di sekelilingnya. Suara yang memanggil namanya masih bergema di telinganya, mengundangnya untuk menyerah pada kegelapan yang menakutkan ini. Namun, dengan tekad yang tersisa, Arman menolak untuk menyerah. Ia mengingat cerita nenek moyangnya tentang kekuatan keberanian dan keyakinan yang dapat mengalahkan bahaya apapun, termasuk kegelapan yang mengintainya di lorong maut ini. Menggunakan sisa-sisa keberaniannya, Arman memilih untuk melanjutkan langkahnya ke arah yang tampaknya paling tenang. Di dalam hatinya, ia merasakan bahwa hanya dengan mempertahankan ketenangannya, ia dapat mengungkap rahasia dari lorong ini. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin mendalam kegelapan yang menyelimutinya. Suara-suara itu semakin menjadi-jadi, mengalir di antara angin malam yang dingin, dan mengepungnya dengan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat ia melangkah lebih jauh, Arman melihat cahaya samar-samar di ujung lorong. Itu adalah cahaya remang-remang yang menembus dinding kegelapan, menjanjikan sebuah pelarian dari teror yang menyiksa di dalam lorong ini. Dengan langkah yang semakin mantap,
Arman mendekati cahaya tersebut, ia merasa seolah telah melewati batas antara dunia yang nyata dan dimensi lain yang gelap ini. Namun, keberaniannya yang tidak pernah padam membawanya melalui lorong ini dengan selamat. Ketika ia akhirnya mencapai ujung lorong, Arman merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Ia keluar ke alam terbuka, di mana angin malam yang sejuk menyapanya dengan lembut di kejauhan. Desa yang terang benderang menyambutnya, mengingatkannya akan kehidupan yang real dan aman. Dengan napas lega, Arman berbalik untuk melihat lorong maut yang gelap dan menakutkan itu. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Tetapi juga telah mengukirkan keberanian dan keteguhan dalam dirinya. Dengan hati yang berdebar, Arman berjalan kembali ke desa, meninggalkan lorong maut di belakangnya. Dia tahu bahwa kisah ini akan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menjelajahi lorong itu, bahwa bahaya sejati tidak hanya bersembunyi di dalam bayangan, tetapi juga di dalam diri kita sendiri, meskipun telah keluar dari lorong maut dengan selamat. Arman merasa bahwa kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam-dalam dirinya. Setiap malam, ingatannya terhanyut kembali ke suara-suara misterius dan kegelapan yang mengintainya di dalam lorong itu. Penduduk desa mulai memandangnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan yang telah berani menghadapi lorong maut dan kembali dengan selamat. Namun, Arman tahu bahwa bahaya yang ia alami masih ada di sana. Menanti di balik pintu-pintu gelap yang tersembunyi di sudut-sudut dunia ini. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Arman memutuskan untuk kembali ke lorong itu, tidak untuk mencari petualangan atau membuktikan keberaniannya sekali lagi, tetapi untuk mencari jawaban atas misteri yang menghantuinya, ditemani oleh beberapa teman dekat. Arman mempersiapkan ekspedisi ke lorong maut pada malam yang khusus dipilih untuk menyelidiki fenomena yang selama ini hanya menjadi cerita-cerita menakutkan. Kali ini, mereka memasuki lorong dengan hati-hati dan peralatan yang memadai. Cahaya senter yang mereka bawa menerangi jalannya, tetapi tidak mampu menembus sepenuhnya kegelapan yang menyelimuti lorong itu. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Namun, kali ini mereka mencoba untuk memahaminya dengan lebih baik. Arman merasakan bahwa suara-suara itu adalah panggilan dari dimensi lain. Mencoba berkomunikasi dengan dunia yang kita kenal. Saat mereka menjelajahi lorong lebih dalam, mereka menemukan tanda-tanda bahwa lorong ini sebenarnya memiliki hubungan dengan sejarah kuno desa mereka. Artefak-artefak kuno dan simbol-simbol mistis yang tak terbaca diukir di dinding-dinding lorong, memberi petunjuk bahwa lorong maut ini lebih dari sekadar jalan setapak terlupakan. Tetapi, semakin dalam mereka memasuki lorong, semakin besar pula rasa terasing dan tak terjangkau dari dimensi lain yang mereka rasakan. Arman merasa bahwa lorong ini adalah jembatan antara dua dunia, tempat di mana dunia nyata bertemu dengan kegelapan abadi yang menanti. Akankah mereka berhasil mengungkap misteri lorong maut dan menemukan tujuan sejati dari keberadaannya? Ataukah mereka akan terjebak di dalamnya, seperti banyak orang sebelum mereka, terpisah dari dunia yang kita kenal untuk selamanya? Tinggalkan kami mencari cara untuk meneruskannya. Dalam kegelapan yang semakin dalam, Arman dan teman-temannya merasa seperti melangkah ke dalam kisah legenda hidup. Suara-suara yang terdengar semakin jelas, seolah memanggil mereka untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam lorong maut ini. Mereka terus menjelajahi lorong, mengikuti jejak-jejak sejarah yang terukir di dinding-dinding batu kuno. Setiap langkah mereka semakin menegaskan bahwa lorong ini bukan hanya sekadar tempat terlupakan, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan spiritual desa mereka. Suasana di dalam lorong semakin tegang. Suara-suara misterius terus menghantui mereka, kadang berupa bisikan yang lembut, kadang teriakan yang memekakkan telinga. Arman merasa bahwa mereka semakin mendekati titik kunci yang akan mengungkap semua misteri ini saat mereka mencapai ujung lorong yang paling dalam dan gelap. Mereka menemukan sebuah ruangan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Ruangan itu dipenuhi dengan artefak kuno dan ukiran mistis yang menceritakan tentang ritual-ritual kuno yang pernah dilakukan di tempat ini. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah artefak kuno yang terawat dengan baik. Artefak itu terlihat seperti sebuah portal ke dimensi lain, menggambarkan hubungan yang kuat antara lorong maut dan dunia spiritual yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, suara-suara misterius berhenti.
Lorong yang sebelumnya penuh dengan kegelapan dan misteri, kini terasa sunyi dan hening. Arman dan teman-temannya merasa seolah telah memecahkan teka-teki yang telah menghantui desa mereka selama berabad-abad. Dengan hati yang penuh kekaguman, mereka kembali ke dunia nyata, membawa cerita dan penemuan mereka sebagai bukti bahwa ada sesuatu di luar sana yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi melekat erat dalam warisan spiritual dan sejarah mereka. Sejak saat itu, Lorong Maut tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sejarah mereka yang harus dilestarikan dan dihormati. Arnad dan teman-temannya menjadi pahlawan dalam cerita-cerita baru desa mereka, menunjukkan bahwa dengan keberanian dan pengetahuan, kita dapat menghadapi bahaya apapun, termasuk yang berasal dari dimensi lain yang misterius dan tak terlihat. Dengan penemuan mereka yang mengungkapkan hubungan antara Lorong Maut dengan sejarah dan warisan spiritual desa mereka, Arman dan teman-temannya kini dihormati sebagai penjelajah yang berani dan penjaga pengetahuan tersembunyi. Namun, keberanian mereka belum sepenuhnya diuji. Beberapa bulan setelah penemuan mereka, sebuah peristiwa aneh mengguncang kembali desa mereka. Penduduk desa mulai melaporkan penghilangan misterius dan kejadian-kejadian gaib yang terjadi di sekitar Lorong Maut. Suara-suara aneh kembali terdengar di malam hari, dan orang-orang mengatakan melihat bayangan-bayangan gelap melintas di kegelapan. Arman, yang merasa tanggung jawab atas apa yang mereka temukan, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia meyakinkan teman-temannya untuk kembali ke Lorong Maut, kali ini dengan tujuan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini. Malam itu, mereka memasuki lorong dengan hati-hati, menyiapkan peralatan dan senter-senter yang lebih kuat. Suara-suara misterius kembali memenuhi telinga mereka, tetapi kali ini mereka mendengarkannya dengan penuh kewaspadaan, mencoba untuk menafsirkan pesan yang tersirat di dalamnya. Saat mereka menjelajahi lorong lebih dalam, mereka menemukan tanda-tanda ritual yang baru saja dilakukan. Lilin-lilin terbakar di tengah jalan, dan ukiran-ukiran aneh di dinding menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang telah membangkitkan kekuatan yang lama terkubur di dalam lorong ini. Di ujung lorong yang paling dalam, mereka menemukan sekelompok orang yang berkumpul di sekitar portal kuno yang telah mereka temukan sebelumnya. Mereka terkejut melihat bahwa orang-orang ini adalah penduduk desa mereka sendiri, yang terlihat terpaku dan terpikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ternyata, seorang pemimpin spiritual desa yang tertua telah mencoba memanfaatkan pengetahuan yang mereka temukan untuk menghubungi roh-roh leluhur mereka. Namun, upaya ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan sekarang mereka semua terjebak dalam kekuatan yang mereka tidak bisa kendalikan. Arman dan teman-temannya segera menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Mereka mencoba untuk memahami cara menghentikan ritual yang sedang berlangsung dan mengembalikan kedamaian ke desa mereka dengan tekad yang kuat. Mereka berhasil mematahkan pengaruh gelap yang mengancam desa mereka. Mereka mengajarkan kepada penduduk desa bahwa kekuatan spiritual harus dihormati dan digunakan dengan bijaksana, bukan untuk memanggil kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Dari kejadian itu, desa mereka belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti mengejar kejayaan atau kehormatan. Kadang-kadang, keberanian sejati adalah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus menyerah dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri. Arman dan teman-temannya kembali ke desa sebagai pahlawan yang tidak hanya menemukan rahasia Lorong Maut, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga tentang penghargaan terhadap sejarah dan warisan spiritual mereka. Mereka dikenal sebagai penjaga pengetahuan tersembunyi dan pahlawan dalam cerita-cerita masa depan desa mereka. Dengan demikian, cerita Lorong Maut tidak lagi dilihat sebagai kisah mengerikan, tetapi sebagai bagian penting dari identitas dan kebanggaan mereka. Setelah kejadian yang mengguncang desa mereka, Lorong Maut tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai situs yang dipelajari dan dihormati. Penduduk desa mulai membentuk kelompok penelitian dan pemeliharaan untuk menjaga kelestarian lorong tersebut, sambil terus memahami lebih dalam tentang hubungannya dengan sejarah dan spiritualitas mereka. Arman dan teman-temannya menjadi
pengurus pertama dari kelompok ini. Memimpin upaya untuk mempelajari setiap aspek dari lorong maut, mereka membawa ahli sejarah, antropolog, dan spiritualis untuk melakukan penelitian yang mendalam, mencoba mengungkap misteri-misteri yang masih tersimpan di dalamnya. Selama bulan-bulan berikutnya, mereka menemukan bahwa lorong maut sebenarnya merupakan bagian dari jaringan jalur kekuatan spiritual yang terhubung dengan tempat-tempat kuno lainnya di seluruh wilayah tersebut. Tempat ini menjadi tempat persinggahan untuk para pengembara spiritual dan para pelindung kebijaksanaan kuno. Namun, mereka juga menemukan bahwa ada kekuatan gelap yang tertarik pada lorong ini. Beberapa orang dalam desa, tergoda oleh kekuatan dan pengetahuan terlarang, mencoba memanfaatkan lorong untuk tujuan pribadi mereka sendiri. Ini menimbulkan ancaman baru bagi keamanan dan kedamaian desa. Arman dan timnya tidak hanya harus menjaga lorong maut dari penyalahgunaan, tetapi juga menjaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka bekerja sama dengan pemimpin spiritual desa dan otoritas lokal untuk menetapkan aturan dan perlindungan yang ketat, memastikan bahwa lorong ini hanya digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan kehormatan spiritual mereka. Pada suatu malam, ketika mereka sedang melakukan ritual pembersihan dan pemulihan di lorong, Arman merasa kehadiran yang tidak biasa. Suara-suara misterius yang pernah mereka dengar sebelumnya kembali menggema, tetapi kali ini terdengar lebih keras dan lebih menuntut. Dengan hati-hati, mereka mengikuti suara itu ke ujung lorong yang paling dalam. Di sana, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Ruangan itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh dan artefak kuno yang tidak mereka kenal. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul di tengah-tengah ruangan. Cahaya itu tampaknya berasal dari artefak kuno yang terletak di tengah ruangan. Ketika mereka mendekat, cahaya itu semakin membesar dan mengeluarkan energi yang memancar ke segala arah. Arman merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Artefak ini bukan hanya sebuah benda mati, tetapi memiliki kekuatan yang menghubungkan mereka dengan dimensi lain yang jauh. Namun, dengan keberanian mereka yang tidak pernah padam, mereka memutuskan untuk menghormati artefak ini dengan tidak mencoba mengambil keuntungan atau mengganggu kekuatan yang ada di dalamnya. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan rasa ingin tahu yang lebih besar tentang apa sebenarnya yang mereka temukan di dalam lorong ini. Dengan demikian, lorong maut terus menjadi tempat penelitian dan penghormatan bagi penduduk desa mereka. Arman dan teman-temannya tetap sebagai penjaga dan pelindung warisan spiritual ini, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Seiring berjalannya waktu, lorong maut menjadi pusat penelitian yang semakin mendalam bagi Arman dan timnya. Mereka menghabiskan berjam-jam untuk mengumpulkan data, mempelajari ukiran-ukiran kuno, dan memahami lebih dalam tentang kekuatan spiritual yang terkait dengan tempat ini. Dengan bantuan ahli sejarah dan antropolog, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa lorong maut tidak hanya sekadar jalan setapak terlupakan, tetapi sebuah jalur yang pernah digunakan untuk ritual-ritual kuno oleh suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut ribuan tahun yang lalu. Artefak-artefak yang ditemukan di dalam lorong memberikan petunjuk tentang praktik-praktik spiritual dan kehidupan masyarakat masa lalu. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi lorong, semakin banyak juga tantangan yang mereka hadapi. Keberadaan lorong ini menarik perhatian bukan hanya dari penduduk desa sendiri, tetapi juga dari luar. Beberapa pengembara dan pencari kekuatan gelap datang untuk mencari keuntungan dari kekuatan yang tersimpan di dalam lorong ini. Arman dan timnya merasa beban tanggung jawab yang semakin besar. Mereka tidak hanya harus melindungi lorong maut dari penyalahgunaan, tetapi juga harus menjaga agar pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka temukan tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketika lorong hampir sepenuhnya kosong, Arman merasa kehadiran yang aneh di sekitar lorong. Suara-suara misterius yang selama ini mereka dengar kembali menggema, kali ini terdengar lebih kuat dan lebih menuntut. Bersama timnya, Arman memutuskan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Mereka mengikuti jejak-jejak aneh yang mengarah ke bagian lorong yang paling tersembunyi dan jarang dilalui. Di sana, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar remang-remang dari senter-senter mereka. Di tengah-tengah ruangan, sebuah artefak kuno berdiri tegak, memancarkan
aura yang intens dan membingungkan. Arman merasa seperti dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka temui sebelumnya. Saat mereka mendekat, mereka merasakan getaran energi yang tidak biasa. Artefak ini terlihat seperti sebuah portal ke dimensi lain, menggambarkan hubungan yang erat antara lorong ini dengan dunia spiritual yang mendalam dan misterius. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan lebih lanjut, mereka dikejutkan oleh kemunculan sosok bayangan yang muncul dari kegelapan. Sosok itu tidak memiliki wujud yang jelas, tetapi terasa begitu kuat dan mengancam. Arman dan timnya yang terlatih dalam menghadapi kejadian-kejadian luar biasa tetap tenang dan berusaha memahami niat dari kehadiran sosok ini. Mereka menyadari bahwa mereka harus bertindak dengan hati-hati, karena kekuatan yang ada di ruangan ini jelas lebih kuat dari yang mereka bisa bayangkan. Dengan hati-hati, mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok bayangan tersebut, mencari tahu apa yang dibutuhkan dan mengapa ia muncul di sana. Suara-suara misterius kembali menggema, memberi petunjuk yang mengarah pada suatu kebenaran yang lebih besar dari yang mereka duga. Tetapi sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, kehadiran mereka terputus tiba-tiba oleh kekuatan yang tak terduga. Cahaya gemuruh yang kuat mengisi ruangan, mengaburkan penglihatan mereka dan mengirimkan mereka ke dalam kegelapan yang menyelimuti lorong itu. Saat Arman mencoba untuk bangkit, dia merasa seperti terpisah dari realitas yang dikenalnya. Lorong maut yang telah menjadi tempat penelitian dan keberanian, kini menghadapinya dengan tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, Arman dan timnya merasakan getaran energi yang tak terduga di sekeliling mereka. Cahaya gemuruh yang memenuhi ruangan membuat mereka terasa terpisah dari dunia yang mereka kenal. Mereka berusaha untuk menemukan pijakan di tengah kegelapan yang menghantui, tetapi suasana semakin tegang dan mencekam. Suara-suara misterius terdengar kembali, kali ini dengan intensitas yang lebih besar. Mereka seolah mengisahkan kisah-kisah yang hilang dari zaman kuno, memenuhi ruang dengan ketegangan yang hampir dapat diraba. Tiba-tiba, di tengah-tengah kegelapan, sebuah bentuk bayangan mulai memudar. Sosok yang kabur itu terlihat semakin jelas, mengungkapkan wujud yang tidak dapat dipahami dengan mudah oleh mata manusia. Arman dan timnya yang terlatih dalam menghadapi kejadian-kejadian supernatural, menahan napas mereka. Mereka merasa seperti dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Sosok itu mengambang di udara, memancarkan aura yang menakutkan, namun juga memikat. Saat mereka berdiri di hadapan kehadiran ini, Arman merasakan dorongan untuk berkomunikasi. Dengan hati-hati, dia memulai percakapan dengan bahasa yang mungkin tidak bisa dipahami oleh pendengaran biasa. Suara itu, meskipun aneh dan melengking, memberi petunjuk-petunjuk tentang asal-usul lorong ini dan tujuan sejati dari keberadaannya. Ketika percakapan berlanjut, Arman dan timnya menyadari bahwa sosok ini adalah penjaga dari dimensi lain yang memiliki hubungan khusus dengan lorong maut. Dia menjelaskan bahwa lorong ini sebenarnya adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia roh, tempat di mana energi spiritual dapat mengalir bebas di antara keduanya. Namun, keberadaan sosok ini juga mengingatkan mereka akan bahaya-bahaya yang ada di dalam lorong ini. Lorong maut bukanlah tempat yang seharusnya dijelajahi sembarangan, karena kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah melampaui kendali dan membawa malapetaka bagi siapapun yang tidak siap dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Arman dan timnya merenungkan tentang tanggung jawab besar yang mereka harus pikul sebagai penjaga lorong ini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya bertugas untuk melindungi lorong dari penyalahgunaan, tetapi juga untuk memahami dan menghormati kekuatan spiritual yang ada di dalamnya. Setelah pertemuan yang intens itu, sosok bayangan mulai memudar kembali ke kegelapan. Arman dan timnya dibiarkan kembali ke dunia mereka sendiri, tetapi tidak lagi sebagai penjelajah biasa. Mereka sekarang adalah pahlawan dalam cerita-cerita desa mereka yang menanggung beban untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dengan langkah yang mantap, mereka kembali ke desa mereka, membawa dengan mereka pengetahuan yang baru ditemukan dan kebijaksanaan dari pengalaman yang mereka alami di dalam lorong maut. Mereka bersumpah untuk melanjutkan misi mereka sebagai penjaga pengetahuan tersembunyi, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa
masa depan. Dengan demikian, lorong maut tetap menjadi misteri yang berharga. Tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai bagian penting dari sejarah, spiritualitas, dan identitas mereka yang harus dilestarikan dan dijaga dengan hormat, dengan keberanian dan pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari pertemuan dengan sosok bayangan di dalam lorong maut. Arman dan timnya kembali ke desa mereka dengan hati yang penuh rasa hormat dan tanggung jawab yang besar. Mereka merasa terpanggil untuk melanjutkan misi mereka sebagai penjaga pengetahuan tersembunyi dan pelindung warisan spiritual desa mereka. Segera setelah kembali ke desa, Arman dan timnya segera berkoordinasi dengan pemimpin spiritual desa dan otoritas lokal untuk berbagi penemuan mereka. Mereka menjelaskan tentang keberadaan sosok bayangan yang mereka temui di dalam lorong, serta pesan dan petunjuk yang diterimanya tentang kekuatan spiritual yang ada di dalamnya. Penduduk desa yang awalnya curiga dan takut terhadap lorong maut mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Mereka menyadari bahwa lorong ini bukan hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga sebuah sumber pengetahuan dan warisan spiritual yang berharga bagi mereka, Arman dan timnya. Bersama dengan para ahli dan peneliti yang mereka bawa ke desa, memulai upaya untuk mempelajari lorong lebih mendalam lagi. Mereka mengorganisir ekspedisi ilmiah dan arkeologis untuk mengumpulkan data lebih lanjut tentang sejarah, budaya, dan kekuatan spiritual yang terkait dengan lorong tersebut. Selama berbulan-bulan, lorong menjadi pusat penelitian yang intens. Ahli sejarah mengidentifikasi artefak-artefak kuno dan menguraikan ukiran-ukiran misterius yang terukir di dinding lorong. Ahli antropolog mempelajari praktik-praktik ritual yang pernah dilakukan di lorong ini dan mencoba memahami signifikansi budaya di baliknya. Namun, di tengah penelitian mereka, Arman dan timnya juga harus menghadapi tantangan baru. Kabar tentang keberadaan lorong maut menyebar keluar desa, menarik perhatian orang-orang dari tempat-tempat jauh yang ingin menguji kekuatan dan mengambil keuntungan dari lorong ini. Beberapa pencari kekayaan dan kekuatan gelap datang dengan niat yang tidak suci, mencoba untuk merampok atau memanfaatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam lorong. Arman dan timnya merasa beban tanggung jawab yang semakin berat untuk melindungi lorong dari eksploitasi dan untuk menjaga keamanan desa mereka dengan bantuan penduduk desa dan dukungan dari otoritas lokal. Mereka mengatur sistem pengawasan dan perlindungan yang lebih ketat di sekitar lorong. Mereka menetapkan aturan-aturan yang jelas tentang penggunaan lorong untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sambil membatasi akses untuk menghindari penyalahgunaan. Sementara itu, Arman terus merenungkan tentang pesan dari sosok bayangan yang mereka temui di dalam lorong. Dia menyadari bahwa keberadaan lorong ini membawa tanggung jawab spiritual yang besar bagi mereka sebagai penduduk desa. Mereka harus belajar menghormati dan memahami kekuatan yang ada di dalamnya, tanpa mencoba untuk menguasainya atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dengan tekad yang kuat, Arman dan timnya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual yang terbuka oleh lorong maut. Mereka menjalankan tugas mereka sebagai penjaga pengetahuan tersembunyi dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian, siap menghadapi semua tantangan yang mungkin datang di masa depan. Dengan demikian, lorong maut tidak hanya menjadi simbol dari keberanian dan penemuan, tetapi juga dari tanggung jawab dan penghormatan terhadap warisan spiritual mereka yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.